Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini temanya adalah rasa tenang dalam takut kepada Allah. Tema ini saya angkat dari kenyataan yang saya hadapi. Beberapa waktu yang lalu tercatat sebagai alumni COVID-19. Obat mulai dari medis, obat kampung, yang kata orang istilahnya obat kampung, sampai herbal, sampai obat dari Ustadz Adi Hidayat, saya minum semua. Gak sembuh-sembuh, Pak. Malah tambah parah. Sampai-sampai setelah sembuh, ibu saya mengatakan saya lahir untuk kedua kalinya. Dan akhirnya saya menemukan satu hikmah yang luar biasa, qadarullah, dan itu nikmat dari Allah. Di tengah sakit yang luar biasa, semangat beribadahnya berlipat kali. Bahkan saya merasakan satu nikmat, kalau sampai telat sholat tidak tepat waktunya, itu rasa bersalahnya luar biasa. Dan subhanallah, semakin berlipat ganda ibadahnya. Aktualisasi dari rasa takut, kan udah takut mati nih, udah begitu. Balik juga sama Allah nih, kembali. Semakin memiliki rasa takut, semakin tenang, semakin sehat, Pak. Semakin kuat. 4 hari berlalu semenjak mendapatkan perasaan itu, semakin kuat fisiknya. Semakin gak ada ketakutan, semakin tenang, semakin pasrah, dan semakin kuat. Subhanallah. Maka setelah itu saya coba searching di Google, baca buku dan seterusnya. Ternyata menurut dokter saja, Pak, semua tindakan medis maupun obat medis untuk mengobati satu penyakit itu efikasinya hanya sekitar 30%. 70%-nya adalah faktor yang sifatnya datang dari pribadi masing-masing. Atau dalam bahasanya Ibnu Qayyim dalam kitab beliau At-Tib An-Nabawi, Fa'ahsanu dawain lidain iradatus syifa. Sebaik-baiknya obat bagi setiap penyakit adalah kemauan untuk sembuh. Rasa takut kepada Allah itu ada tingkatan, ikhwatal iman. Yang pertama namanya khauf, yang kedua namanya khasyah, dan yang ketiga namanya haibah. Al-khauf itu takut karena iman. Dia memiliki rasa takut kepada Allah karena keimanannya. Yang kedua ada namanya al-khasyah. Quran surat Al-Fatir ayat 23 itu. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Maka khasyah itu tingkatan rasa takut, perpaduan antara iman dan ilmu. Kalau kita sudah bisa menjadikan ibadah sebagai kebutuhan, maka ketenangan yang kita rasakan itu saat dan setelah dan seterusnya akan tetap merasa tenang. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ikhwatal iman, adalah al-haibah. Al-haibah itu adalah rasa takut yang lahir dari iman, ilmu, dan ma'rifatullah. Karena tidak semua orang beriman yang berilmu itu kenal dengan Allah. Ma'rifatullah itu mengenal Allah. Sekarang pertanyaan kita, apa indikator seseorang itu sudah punya rasa takut kepada Allah? Yang pertama, indikatornya adalah merasa hina di hadapan Allah. Yang kedua, tandanya merasa masih memiliki banyak kesalahan dan dosa. Dan yang terakhir, ketiga, tanda indikatornya adalah tandanya merasa masih sedikit kebaikan. Saya mengutip kalimat yang indah dari seorang penulis buku terkenal Arab Saudi yang menulis buku La Tahzan,
Aid Al-Qarni. Beliau mengatakan, tenang itu bukan tidak punya masalah, tapi tenang di saat menghadapi masalah. Dan beliau mengatakan, masalah itu pada hakikatnya adalah nikmat. Jadi ternyata ketika kita dapat masalah, justru itu waktu dan kesempatan untuk meminta dan bertanya kepada Allah apa yang salah dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.